Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainatul Ulil Maknun dengan NIM 602240084 dan saya Intan Zara dengan NIM 602240089. Kami adalah mahasiswa program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdul Munaid Pekalongan. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana layanan keuangan digital membantu masyarakat lokal di Indonesia melalui kisah nyata Pak Ismail, seorang pengusaha perikanan dari Desa Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Video ini diambil dari video YouTube World Bank yang berjudul How Digital Finance Service Help Local Community in Indonesia. Nah, berdasarkan data Global Fintech pada tahun 2021, hanya sekitar 52% atau 104 juta orang dewasa di Indonesia yang mempunyai rekening keuangan dan hampir seperempat di antaranya sudah tidak aktif. Nah, padahal 73% penduduk dewasa di Indonesia sudah mempunyai ponsel. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses layanan keuangan formal. Pak Ismail adalah seorang pemilik usaha UD Mutiara Jaya yang bergerak di bidang perikanan ramah lingkungan. Ia membina sekitar 100 orang nelayan di desanya dengan membeli hasil tangkapan mereka dan menjualnya ke berbagai wilayah. Namun, dalam menjalankan usahanya, Pak Ismail mendapatkan tantangan besar, yaitu kebiasaan nelayan yang masih ingin dibayar secara tunai. Dalam penerapan layanan keuangan digital di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Berau, Kalimantan Timur, masih terdapat beberapa permasalahan yang bisa kita lihat dari 4 aspek, yaitu aspek sosial, aspek teknologi, aspek ekonomi, dan aspek regulasi. Dari segi aspek sosial, masyarakat di Desa Tanjung Batu masih belum terbiasa untuk menggunakan layanan keuangan digital. Jadi, mereka tuh merasa lebih nyaman dengan menggunakan uang tunai karena sudah menjadi kebiasaan mereka sejak lama. Nah, selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami manfaat transaksi non-tunai bagi kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, ditinjau dari aspek teknologi. Jadi, sinyal dan jaringan internet di wilayah pesisir kadang masih terbatas. Jadi, tidak semua nelayan itu mempunyai ponsel pintar atau bahkan kadang mereka tuh belum mampu untuk mengoperasikan aplikasi keuangan digital. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses adopsi teknologi di wilayah pesisir itu menjadi lebih lambat daripada di wilayah lainnya. Dari aspek ekonomi, penggunaan uang tunai membuat pencatatan keuangan menjadi kurang akurat. Menurut Pak Ismail, sebagai pengusaha pengepul ikan, transaksi tunai sering menimbulkan selisih antara catatan dan jumlah uang yang sebenarnya. Karena itu, ia menilai sistem pembayaran digital jauh lebih efisien, sebab semua data tercatat otomatis dan lebih mudah dikontrol melalui aplikasi. Dari aspek regulasi, lembaga perbankan belum dapat sepenuhnya memfasilitasi pelaku usaha kecil. Contohnya seperti penyediaan uang pecahan kecil untuk transaksi harian. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha kewalahan dalam memenuhi kebutuhan transaksi di lapangan. Walaupun begitu, penerapan layanan keuangan digital justru membuka banyak peluang positif bagi masyarakat desa. Yang pertama, transaksi digital itu meningkatkan efisiensi. Jadi semua arus uang yang masuk dan keluar itu dapat tercatat otomatis melalui aplikasi, sehingga lebih mudah diawasi dan lebih transparan. Nah, yang kedua, layanan digital membantu pengusaha seperti Pak Ismail untuk mengendalikan keuangan usahanya hanya melalui ponsel, bahkan ketika beliau sedang berada di laut. Yang ketiga, sistem ini juga mendorong kebiasaan untuk kita menabung, pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan membuka akses terhadap layanan keuangan formal seperti kredit usaha. Nah, dengan begitu, layanan keuangan digital turut mendukung program inklusi keuangan nasional agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan secara adil dan merata. Berdasarkan teori inklusi keuangan, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses layanan keuangan formal, maka semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik ekonomi bisnis modern, digitalisasi keuangan merupakan langkah utama untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan kemudahan transaksi. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperluas layanan digital di masyarakat. Yang pertama, edukasi keuangan berkelanjutan.
Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami bagaimana cara menggunakan layanan keuangan elektronik. Yang kedua, kemitraan antara bank dan fintech. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan hingga ke daerah kecil, sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak perlu jauh-jauh untuk mengakses keuangan digital. Ketiga, peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah perlu memperkuat jaringan internet di wilayah pedesaan agar transaksi non-tunai dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, intensif digital payment. Contohnya seperti memberikan promo atau cashback yang menarik masyarakat untuk beralih ke transaksi digital. Dari kisah Pak Ismail dan para nelayan di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Berau, Kalimantan Timur, kita bisa melihat bahwa digitalisasi keuangan benar-benar membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat di sana. Dengan transaksi non-tunai, pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan transparan. Meskipun masih ada tantangan dalam aspek sosial, teknologi, dan regulasi, namun dengan adanya edukatif lanjutan dan dukungan kebijakan yang tepat, keuangan digital dapat menjadikan solusi nyata menuju ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia.